Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya hari ini bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai jamaah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah pasti pernah dengar ya. Ini waduh lagi viral Ustadz. Fenomena SCBD. Masya Allah, tabarakallah. Seneng lah. Iya kan, keren di ya. Di Jepang ada. Oh, di Korea ada. juga ada. Sekarang ada di Sudirman, Citayam, Bojong, Depok tuh pada ngumpul di Jadi situ. tidak usah keluar negeri. Gak usah sini keluar aja. negeri. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai Citayam. Apa sih? Bukan fashion show ya, tapi ya. Bukan outfit ya. Apa? Kepanjangannya Citayam adalah Apa sih? cinta tak yakin memiliki. Oh, Keren Masya Allah, kan? barakallah. Kita bahas mengenai cinta pagi hari ini ya. Ini para perempuan harus nonton pada pagi hari ini. Para perempuan, Harus. para wanita, para gadis Iya. yang lagi aduh yang siap ingin deg-degan. memiliki Oh. seseorang yang disayang harus nonton. Langsung aja deh untuk yang pertama aku kasih lihat dulu ya tayangannya nih, viral nih ya. Pengantin laki-laki kabur saat resepsi, wanita ini banjir air mata. Ini dia tayangannya, silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, langsung aja dari tayangan ini muncullah pertanyaan pertama yang akan aku tanya ke Ustadz Maulana. Apa itu? Ini khusus laki-laki, khusus perempuan deh nih ya. Iya. Kalau yang nggak yakin gitu dengan cintanya ya, yang bisa dimiliki ya, Ustadz Maulana aku mau nanya nih. Bagaimana cara meyakinkan agar cinta itu tuh datang, kita bisa segera menikah gitu. Itu satu. Kedua, bagaimana cara menolak jika memang cinta tak yakin untuk dimiliki gitu Ustadz Maulana. Yakin, lanjutkan, tidak yakin, Nah itu diapain? Putuskan. Oh putuskan. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. iya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Di 9 terakhir di bulan Zulhijjah atau di akhir tahun, insya Allah kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah, gimana nih tadi cara memantapkan hati untuk menikah dan cara menolak jikalau tidak yakin. Ingat ya, cara meyakinkan itu sebenarnya jangan sampai terjadi tadi dengan tayangan PT tadi. Ya. Jangan sampai juga Masya Allah tabarakallah. Saya sih tadi lihat kagum, salut, kuat banget ya. Maka dalam hal ini harus keimanan dan kenyamanan. Sekali lagi, iman dan nyaman yang harus dihadirkan. Kalau keimanan kita, maaf ya, kayaknya ini kalau sudah timbul keraguan-raguan, ketidaknyamanan, ketidakyakinan, maka sosok wanita boleh menolak. Boleh menolak. Karena dalam hal ini sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena Masya Allah tabarakallah, sekalipun ketika dilamar itu yang menerima lamaran adalah orang tua sebagai wali. Tapi wanita, ingat para wanita yang lagi nonton, wanita boleh menolak kalau tidak yakin. Kayaknya saya tidak nyaman bersama dengan dia. Daripada saya berbuat dosa. Karena sosok wanita boleh menolak kalau merasa tidak bisa melakukan ketaatan kepada pasangannya nanti kelak. Itu yang paling penting. Kemudian hadirkan rasa syukur dan saling memahami. Karena jangan sampai menjadi kufur. Menjadi mohon maaf nusus. Ini yang dikhawatirkan. Karena rumah tangga itu tahapan ibadah. Bukan tahapan untuk mendapatkan dosa. Atau menimbun dosa. Atau sesuatu yang membahayakan buat dirinya. Kalau memang membahayakan, mengkhawatirkan, kayaknya nanti justru saya akan berselisih. Oh ini makanya maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Itu boleh kita tidak melanjutkan ke tahap berikutnya.
Maka caranya yakinkan diri kita akan kenyamanannya, rasa syukurnya, saling bisa memahami. Maka ada namanya sekupu. Sekupu. Penting juga sekupu, bukan hanya sekeyakinan tapi sekupu juga. Jangan sampai jomplang, jangan sampai tidak bisa. Yang ada mungkin tiap hari. Jamaah, Ye. tiap hari bermarahan terus. Maka mohon maaf izin sambil memberikan penjelasan, Iya. bukan menggurui. Heeh. Karena mohon maaf yang namanya jodoh itu luar biasa ya. Diakah, maka terima dan ketertarikan itu penting. Oh, terima dan ketertarikan dulu ya. Kalau memang tidak yakin, ya udah. Katakan jangan sampai PHP. Artinya Memberi harapan palsu. Aduh, baik. Seperti yang Ustadz Maulana ajarkan, Ya, ya. semuanya didasarkan keimanan dan kenyamanan. Iman Kan karena dan kalau nyaman. iya kalau misalnya nggak nyaman ke depannya juga aduh sayang banget ya. Nauzubillah Sayang. min dzalik. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk kita lanjutkan lagi yuk. Para wanita siap-siap ya, para laki-laki kita belajar juga pada pagi hari ini ya. Setiap orang kan pasti ingin mendapatkan cinta terbaik ya. Tapi kadang ada kalanya kita tidak bisa memiliki cinta itu. Celah. Tadi Ustadz Maulana bilang mengenai sekufu, aku nggak ngerti apa itu sekufu ya. Bingung, jamaah ada yang tahu belum ya. Aku nanya sama Habib Usman deh, maksudnya sekufu itu apa sih gitu kan. Terus kenapa harus mencari cinta yang sekufu itu? Sekufu ya benar, sekufu ya Bib ya. Betul. Aku mohon penjelasannya Habib Usman. Akhir Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahl baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah pada hari ini kita di rumah nonton Islam itu indah, ajak keluarganya, suaminya, istrinya, semuanya. Dan juga insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masalah sekupu ini menarik. Kenapa? Karena sekupu itu harus dilakukan dan harus dijalankan. Sebagaimana mereka yang nasabnya adalah mengikuti daripada sekupunya. Contoh misalkan, Syarifah itu gak bakalan dikasih sama selain Habaib. Karena apa? Karena harus dengan sekupu. Dan juga wajar bahwasanya apa? Mengikuti daripada aturannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga sekupu ini harus dijalankan. Kalau misalkan ditanya, dia tidak sekupu dengan kita, apakah akan kebanding? Dia tidak akan bisa kebanding dan akan menjadi sebuah kejomplangan. Taruhlah misalkan contoh dia tidak sekupu di dalam agamanya, nasabnya, ataupun di dalam hartanya. Maka terjadi sebuah kepincangan dan akan terjadi sebuah penekanan antara satu dengan lainnya. Akhirnya ditindas, diinjak-injak dan lain sebagainya. Terjadi sebuah penghinaan. Maka oleh karena itu kalau misalkan seandainya dia tidak sekupu dan memang sudah jodoh dan ditentukan jodohnya, bismillah. Bahwasanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contohnya, dia cari suami kayak gimana sih? Yang hartanya banyak, yang hartanya berlimpah. Ya. Nanti kalian akan makan hartanya doang. Belum tentu juga dapat hartanya, bisa dihina juga, Iya. bisa diinjak-injak juga, Iya juga. bisa dimusuhi juga, Diremehin atau ya. bahkan diremehkan, betul. Oleh karena itu, carilah mereka bukan karena kekayaannya, bukan karena anak siapa, keturunan siapa, bukan karena dia, lihat dia hartanya banyak, Jabatannya, berlimpah, ini. mobilnya, ininya itu, jangan lihat. Tapi lihatlah agamanya. Karena kalau sudah dilihat agamanya, maka dia mempunyai akhlak yang baik. Dia mengerti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hidup yang dijalankan akan lebih bahagia. Karena kalau dengan agamanya, nanti akan terbentuk cinta, kasih dan sayang. Kalau dengan agamanya, dia mengerti hukumnya Allah. Sholat subuh bareng, ibadahnya bareng, sholat 5 waktunya dijaga, jangan sampai ketinggalan. Bahwasanya inilah yang harus dijalankan. Dia hadir ke majelis ta'lim menuntut ilmunya Allah, diajak bareng-bareng. Oleh karena itu, kalau kita cari yang agamanya, kita akan bisa mengikuti syariat agama yang baik dan benar. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan syariat agama,
Dia tidak dicari dengan agamanya, dicari karena kegantengannya. Gak bisa kita makan ganteng doang. Benar gak? Gak bisa dimakan lagi. Benar juga. Gak bisa juga makan kekayaannya juga. Ustaz Maulana senyum-senyum nih. Nah intinya apa? Intinya adalah mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat. Kalau tidak mengerti aturannya Allah Subhanahu wa taala, hanya lapar mata, hanya dilihat dengan kasat mata, maka besok hari, lusa dan lain sebagainya tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan baru. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, ayolah kita memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmunya Allah akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Berarti emang harus ditekankan kita tahu ilmunya dulu ya dalam hal apapun ya. Apalagi Betul. dalam memilih pasangan ya Bib ya. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Pagi hari ini itulah gunanya kita belajar jamaah yang ada di rumah ya. Terkadang hal-hal yang membuat kita buntu untuk mendapatkan sesuatu atau nggak bisa memiliki cinta ya itu. Ada lagi karena nggak tahu ilmu atau juga karena kita terlalu menentukan pilihan sendiri. Nah ada pertanyaan seperti ini yang harus aku tanya sama Ustadz Syam. Tentang apa itu? Tadi kan aku bilang kadang ada orang yang menentukan pilihan sendiri gitu Betul. kan. Nah emang bener ya dalam Islam nih wanita yang tidak bisa memiliki cinta seseorang tuh karena dia nggak mau istiqoroh gitu untuk menentukan pilihan. Dia milihin aja hidupnya sendiri gitu. Bisa kayak gitu gak sih Ustadz Syam? Bisa jadi. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Habib Ismail, Apa Ustaz lu, Ustaz? Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, wabil khusus para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pria yang mungkin di sampingnya akan ada wanitanya, baik anak perempuannya, pasangannya, ataupun ibunya, atau siapapun itu. Maka subhanallah, yang namanya hawa nafsu di dalam Al-Quran disebutkan sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan Nabi SAW mengingatkan setelah pulang daripada peperangan yang besar. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabat lalu sampai kepada kita semua pada hari ini. Dengan mengatakan, wahai sahabatku, kita baru pulang daripada peperangan yang besar menuju peperangan yang lebih besar lagi. Maka kata sahabat, adakah peperangan yang lebih besar pada tadi ya Rasulullah? Padahal tadi sudah banyak sahabat kita yang syahid. Tadi banyak sahabat kita yang terluka. Adakah yang lebih besar daripada itu? Maka Nabi SAW mengingatkan bahwasanya peperangan yang besar selanjutnya adalah peperangan melawan diri sendiri. Alias melawan hawa nafsu sendiri. Mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Pertanyaannya, apakah wanita yang tidak mendapatkan atau tidak yakin memiliki cintanya dikarenakan karena lupanya untuk mengingat ataupun meminta petunjuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan pilihan pribadinya. Mari kita golongkan pilihan pribadi adalah pilihan hawa nafsu. Apa kata Al-Qur'an? Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Diceritakan oleh Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ. Janganlah kalian menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu alias pilihan sendiri, keegoisan sendiri. Dikasih saran sama orang tuanya, enggak pokoknya aku udah cinta sama dia. Dikasih saran sama gurunya, pokoknya aku udah cinta sama si dia. Dia istikharah lalu melihat dalam mimpinya sebenarnya dia tahu jawabannya bukan dia. Tapi karena udah terlanjur cinta, subhanallah. Maka kata Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلٍ. Jangan engkau mengikuti orang atau mengikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu yang telah menyesatkan orang-orang sebelummu. Wa adallu katsira. Hawa nafsu yang banyak menyesatkan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil. Dan menyesatkan daripada jalan yang benar. Maka yang pertama, betul hawa nafsu bisa menyesatkan manusia alias pilihan pribadi. Kalau udah terlanjur baper banget, udah terlanjur suka banget, padahal sukanya itu bukan dari hati tapi daripada hawa nafsunya, maka itu bisa menyesatkan manusia. Yang kedua,
orang yang mengedepankan pilihan sendiri tanpa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang kufur. Kenapa? Karena ternyata setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Seakan-akan kita berpasrah kepada Allah bahwasanya tidak ada yang tahu jalan ke depannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman nih harus yakin dengan tawakul. Apa itu tawakul atau tawakal? Tawakal adalah kita melakukan sesuatu walaupun kita tidak tahu hasilnya apa. Kita memaksimalkan usaha kita walaupun kita tidak tahu bagaimana akan hasilnya. Maka bertawakal kepada Allah itu sangat berbeda dengan orang yang mementingkan pilihan dirinya sendiri. Maka pentingkan pilihan Allah Subhanahu wa taala melalui istikharah, melalui lisan baginda Nabi SAW, melalui petunjuk ulama, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan turuti hawa nafsu. Wallahu taala alam. Tapi ini kenapa jadi agak berkerut gini ya? Gak pede jadinya nih kalau ngapa-ngapain. Ah, ini orang lagi kurang sehat nih kayaknya nih. Kita tausiah tentang hawa nafsu, dia asik bercermin. Kenapa sih itu? Insecure. Aku tuh kok jadi berkerut mukanya. Padahal tuh aku rajin banget pakai krim malam loh kalau siang-siang. Jadi bingung banget. Malam siang-siang. Aku aja dia bisa insecure gimana perempuan ya? Dia pasti bisa insecure juga kan kalau misalnya nggak pede untuk dapetin calon suami. Astagfirullahaladzim. Pakai krim malam di siang hari, pakai krim siang di malam hari. Ya Allah. Jadi orang yang insecure, orang yang takut akan masa depan, hati-hati. Kenapa? Karena ternyata tidak boleh kita mengkhawatirkan. Coba Ustaz, setelah satu ini. Oh jangan sekarang. Jangan Bib. sekarang, jangan sekarang. Karena aku khawatir. Habib aku lagi penasaran Ya udah juga deh, Habib. buat Mas Oni dan buat seluruh wanita, buat seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aku penasaran juga gara-gara Habib jadi nggak jadi.